Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Agustin, NIM 2105011110167 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau meresum kembali materi PBAK Universitas pada tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September 2021. Di hari pertama, ada 4 materi yang dibawakan oleh yang pertama Ibu Hajah Sumi Sumbula, kedua Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG, ketiga Ibu Hajah Ilvi Nurdiana SAG MSI, yang keempat Dr. Kiai Haji Isri Hunaza. Nah, di hari pertama ini saya akan mengambil 2 materi, yaitu materi kedua dan materi ketiga. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Beliau berkata, mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu, kita harus menyiapkan secara mental, spiritual. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu orang yang memiliki pemikiran ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SMA atau SMK atau MA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style atau gaya khas anak UIN Malang. Misalnya tidak berambut gondrong dan juga berbicara sopan dan bertingkah juga sopan santun. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UIN Malang merupakan kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kampus kita memiliki visi misi dan semangatnya dipengaruhi oleh cita-cita yang menegakkan agama Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kampus UIN Malang ini mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu harus diikuti karena mahasiswa nanti kalau mau lulus S1 dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau bisa disebut Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang dituangkan dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah didapat dari kegiatan non-akademik itu. Karena itu mahasiswa harus mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus. Nah, mahasiswa baru itu dihimbau untuk patuh dan taat kepada aturan yang selalu diterapkan di kampus ini. Jika kita ingin menyampaikan aspirasi atau unek-unek pendapat yang ingin menyalurkan kepada pihak kampus, bisa menggunakan Senat Mahasiswa ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa. Bisa dimulai dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Jangan langsung pribadi protes, tapi ada sarana-sarana yang harus dilalui melalui pendampingan kakak-kakak di Senat Mahasiswa maupun di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan resum saya di materi ketiga. Materi ketiga ini disampaikan oleh Ibu Hajah Ilvi Nurdiana SAG MSI. Beliau menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Yang kedua, pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, kita harus bisa menemukan jati diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, kita harus bisa mengedepankan berpikir positif. UIN Malang berbeda dengan
perguruan keislaman lainnya. Nah, perguruan tinggi keislaman disingkat dengan kata PTKIN atau UIN atau IAIN yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, kalau di bawah Kementerian Kemendikbud namanya PTN. Di UIN Malang ini kita mempunyai keunggulan yaitu MAHAT. Nah, karena itu kita harus membayar MAHAT untuk kebutuhan santri selama di MAHAT dan juga proses belajar mengajar selama di MAHAT. Ada 2 MAHAT. Yang pertama MAHAT Al-Jamiah, itu wajib 1 tahun 2 semester. Kemudian ada MAHAT Al-Ali yang itu merupakan sampai lulus. Dan itu mahasiswa-mahasiswi pilihan yang sebelumnya harus daftar untuk dites agar bisa masuk ke MAHAT Al-Ali itu. Lalu ada pusat bahasa. Di sana kita akan ditempa, diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun. Ini juga bersamaan 1 tahun pertama di MAHAT sudah mulai belajar bahasa asing dan juga nanti ada HTQ bagi yang takfid. Lalu untuk perbedaan UKT antar kampus itu tergantung dari yang pertama akreditasi institusi, indeks mutu prodi, indeks pengelolaan keuangan, indeks wilayah. Nah, sedangkan penghimpunan UKT tergantung dari penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kondisi sosial orang tua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan resumen saya di hari kedua PPAK Universitas. Yang pertama adalah DEMA. Kepanjangannya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, wakilnya Kak Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. Nah, DEMA ini merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Sekarang adalah SEMA. SEMA ini kepanjangan dari Senat Mahasiswa, diketuai oleh Kak Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif dan yang mengkoordinasi seperti DEMA, UKM, dan juga HMJ. Nah, fungsi SEMA ini adalah yang pertama advokasi, kedua legislasi, ketiga pengawasan, keempat penganggaran, dan juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti kepada kampus. Nah, tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA ataupun UKM ataupun lainnya, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban atau LPJ, lalu memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, wewenang SEMA adalah membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan
yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang UKM. Yang pertama adalah resimen mahasiswa atau menwa. Fungsi resimen mahasiswa ini adalah mewujudkan sikap bela negara di antara mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan juga lainnya. Logo menwa ada dua, yaitu logo Mahasurya yang dari provinsi, dan juga Wiracaktiyuda itu adalah logo UIN Malang. Nah, arti lambang Wiracaktiyuda 811. 8 berarti Kodam Brawijaya, dan 11 adalah urutan resimen mahasiswa yang didirikan Sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, yang tugasnya adalah membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan menwa ini ada lempar pisau, menembak, dan juga bela diri atau karate. Selanjutnya adalah UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 04335-04336 yang berlandaskan ulul albab. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya ada anjang sana atau berkunjung kepada universitas-universitas lain, atau bisa juga di Kuarcap, Kuarda maupun Kuarnas. Ada juga perkemahan wirakarya, lalu ada temu wali atau family gathering, dan juga musyawarah paneka. Kegiatannya ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat triwulan, welcome party, dan juga lainnya. Selanjutnya ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus intinya ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan juga lainnya. Di PMI ini ada 6 bidang: sosial keagamaan, dikten, yaitu ada pengendalian latihan bersama uji PMI dan pra-ujian PMI, Diklat-Sar, forum fasilitator. Ada rutang, kesehatan atau cek obat, ada penelitian pengembangan atau webinar, lalu ada humas, konsolidasi atau silaturahmi. Selanjutnya ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana yang mengurus pengembangan bakat di bidang paduan suara, memiliki beberapa prestasi di tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka dan juga not balok. Selanjutnya ada UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinat yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya ada kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan juga gambus. Selanjutnya ada UKM Teater Komedi Kontemporer, berdiri sejak 18 Agustus 1986. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan sebagainya. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Ini termasuk organisasi pecinta alam yang ada di UIN. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, susur sungai, dan juga ilmiah. Selanjutnya ada UKM Unior atau unit olahraga, yang organisasi yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, yang menaungi 7 cabang olahraga. Kegiatannya ada latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Lalu ada UKM Kopma Padang Bulan, yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan. Visinya adalah mendirikan koperasi mahasiswa Padang Bulan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pangkat dari generasi yang berideologi koperasi. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, pengembangan sumber daya anggota melalui pengaturan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen. Ada event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Ada beberapa spesifikasi, ada player dan juga non-player. Ada UKM Taekwondo yang merupakan ranting dari Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Visinya adalah menjadi unit yang terbuka dalam Taekwondo, keorganisasian, keagamaan untuk masalah generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Agenda rutinnya ada try-in, Kasuku, dan juga diklat. Lalu ada UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang pada satu bidang, namun sekarang juga mempelajari bidang videografi. Motonya, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu, kuliah dunia nyata. Selanjutnya ada UKM Simfoni, platformnya Simfoni FM. Program hariannya ada Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, dan sebagainya. Ada juga program mingguan dan juga program unggulan. Selanjutnya ada UKM LKP2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. LKP2M ini aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di media sosial. Selanjutnya adalah UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Lalu, ini materi terakhir tentang kebangkitan menuju Indonesia tangguh. Pembicaranya dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Menurutnya ada 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua pasar, dan yang ketiga agama. Cara menjadi generasi unggul itu yang pertama adanya keagungan moral dan spiritual, lalu gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Nah, barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu. Mau menguasai akhirat itu juga dengan ilmu. Jika ingin keduanya, kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital saja. Nah, selanjutnya adalah moderat Islam Nusantara. Nah, apa sih itu moderasi dalam Islam? Moderasi secara etimologi atau wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path atau posisi tengah dan juga berkeadilan. Nah, secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologisnya adalah Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143, dan beberapa hadis sahih Bukhari. Peran mahasiswa UIN Malang yaitu harus memperankan diri sebagai agen of change atau agen perubahan dalam menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa juga harus cerdas, akademik, religius, dan juga kebinekaan. Nah, itu yang bisa saya ringkas 2 hari ini selama saya mengikuti PPAK Universitas. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.